Innahu kana shadiqal wa'di. Beliau adalah seorang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya. Seorang rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati. Memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat, salat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dia diridhai di sisi Rabbnya, diridhai, disukai oleh di sisi Rabbnya. Inilah beberapa ciri Ismail alaihissalam. Kata Allah dalam surat Maryam, sebutkanlah dalam Al-Quran tentang kisah Ismail alaihissalam. Innahu kana shadiqal wa'di. Dia selalu menepati janji. Ini ciri yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam selalu menepati janji. Yang kedua, dia seorang rasul. Yang ketiga, dia memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Yang keempat, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menepati janji, kata para ulama, ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwasanya Ismail disebut dengan shadiqal wa'di. Kita tahu semua nabi menepati janji, tetapi Ibrahim ishtahara bidzalik. Dia masyhur dengan menepati janji. Di antara janji yang dia tepati adalah ketika dia ingin disembelih oleh ayahnya, dia mengatakan sajidun insyaallah minas sabirin, ya. Minas sabirin. Kau akan dapati aku, ayahanda, aku akan termasuk orang yang sabar. Dan benar, ketika Ibrahim akan menyembelihnya, dia bersabar, tidak mengeluh, tidak lari. Ya, oleh karenanya seperti para ahli tafsir seperti Syinqiti sebelumnya juga Tahir bin Asyur mengatakan di antara bukti menepati janji, dia berjanji untuk bersabar ketika disembelih dan dia tepati. Di antaranya berjanji kepada ayahnya untuk bersabar ketika disembelih. Dan benar-benar beliau bersabar, tidak mengeluh sama sekali, tidak lari, bersabar dengan penuh kesabaran. Ya, nanti akan kita sebutkan kisahnya. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antaranya Ismail alaihissalam pernah berjanji ketemu dengan seorang suatu tempat. Kemudian dia datang, orang tersebut nggak datang dan Ismail nunggu di situ. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari baru orang itu datang. Tapi Ismail maksudnya dia sabar, nungguin orang, ya, nungguin orang sampai 3 hari. Sampai 3 hari karena sudah terlanjur janji. Jadi benar-benar beliau menepati janji. Ya, ini disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dan juga pada tafsir yang lain. Kemudian beliau disebut dengan Rasul. Rasul kepada siapa? Kata para ulama, diutus sebagaimana kata Al-Qurtubi rahimahullah, wa qila ursila ila Jurhum, diutus kepada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum yaitu Arab. Ya, Arab. Kita tahu bahwasanya seluruh nabi diutus kepada kaumnya. Kata Nabi SAW, ya, wa kana an-nabiyyu wa kana al-anbiya, ya, wa kana an-nabiyyu qabli ursila ila qaumihi. Ya, wa bu'ithu ila nasi 'ammah. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya Ismail diutus kepada siapa? Kata para ulama diutus kepada kabilah Jurhum, Arab. Di mana Ismail tumbuh besar di jazirah Arab, yaitu di Hijaz, di Mekah. Kemudian wa kana amru ahlahu bis salati waz zakat. Di antara keistimewaan Ismail, dia perhatian sama keluarganya, menyuruh anak istrinya untuk salat dan zakat. Apa maksudnya zakat di sini? Apa maksudnya zakat? Maka apakah syariat zakat? Para ulama mengatakan maksudnya zakat di sini ada 2. Ada yang mengatakan zakat maksudnya adalah sedekah secara umum. Ada yang mengatakan zakat maksudnya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu pensucian jiwa, pensucian jiwa. Intinya Ismail alaihissalam punya perhatian terhadap keluarganya, ya. Dan ini tentu yang benar seperti itu, yaitu seorang perhatikan setelah dirinya, dia perhatikan keluarganya. Seorang tidak boleh egois ingin masuk surga sendiri. Dia harus ajak istrinya, anak-anaknya untuk bisa masuk surga. Dan Ismail alaihissalam memperhatikan betul agar keluarganya salat dan untuk bayar zakat atau untuk sedekah, disuruh bersedekah oleh beliau, dan dampaknya wa kana 'inda rabbih mardiyan. Dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu melakukan hal yang mendatangkan keridhaan Allah, maka dia pun diridhai, ya. Al jaza' min jinsil amal, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, beliau selalu melakukan hal yang membuat keridhaan Allah, maka dia pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.